Kita berdoa sekali lagi. Tuhan yang baik, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya firman-Mu saja yang menjadi suluh penerang dalam kehidupan kami. Kami mengerti kami mau kemana tatkala kami belajar firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, terima kasih untuk tim pemuji yang luar biasa. Nanti dalam kebaktian kedua pada waktu online, temanya adalah sesuai yang sudah diumumkan dari kelelahan menjadi kelegaan. Ya, kita belajar bagaimana caranya hidup itu dalam keadaan yang betul-betul tertekan, kita bisa mengalami sebuah kelegaan yang luar biasa. Tapi pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang satu hal yang merupakan bagian daripada disiplin rohani, yaitu belajar dari hidup Marta dan Maria. Gereja ini Pak Purba, Pak Stephen, saya bilang luar biasa. Karena biasanya kalau saya khotbah di gereja-gereja yang lainnya, itu pujiannya bisa hampir 1 jam, 55 menit. Khotbahnya hanya 20 menit. Buat saya nggak ada masalah, karena khotbah lama, khotbah sebentar bayarannya kan sama, begitu kira-kira. Cuman saya jadi nggak suka mengajar di gereja itu. Saudara tahu, kita tiap hari itu dibombardir dengan segala macam filosofi, segala macam filsafat, segala macam intrik, cerita-cerita, hal-hal yang negatif. Tetapi kita cuma mendengar firman dalam gereja dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, 20 menit, 25 menit. Lantas hari-hari yang lainnya kita tidak disiplin baca Alkitab. Kita bangun pagi scroll. Tapi yang di scroll itu adalah sosial media yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tua bangun pagi dulu, zaman orang tua saya bangun pagi ya dia buka koran. Kalau sekarang kan dia lihat sosial media begitu. Nah, saya ingin kita belajar dari hidup Marta dan Maria. Kita akan membaca beberapa ayat ya. 5 ayat yang akan kita baca, yang saya akan mengajak kita membaca bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang genap, nanti Bapak Ibu ayat ganjil, nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Yang siap membaca sama-sama katakan amin. Ya, yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke depan saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sama-sama. Ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Ayo sama-sama kita baca. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sama-sama. Sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Slide. Ya. Saudara, kita ini hidup di zaman yang sangat sibuk. Ya, di mana kesibukan hari ini tidak hanya datang dari pekerjaan saudara, dari sekolah saudara, dari kuliah saudara. Tetapi kesibukan itu kita tambahin dengan yang namanya scroll di media sosial. Lantas notifikasi tanpa henti. Kalau Anda mempunyai aplikasi seperti misalnya online gitu, Blibli, Shopee, itu setiap ada penawaran pasti handphone saudara bunyi. Gitu. Itu yang namanya notifikasi. Nanti kalau saudara sering berlangganan dalam di dalam YouTube, itu juga dia akan memberikan notifikasi. Sehingga kita tuh begitu sibuk satu hari itu dengan notifikasi-notifikasi yang saya anggap itu sebagai sebuah gangguan kalau kita tidak hati-hati. Lantas tekanan ekonomi, ya
pemimpin kita mengatakan bahwa di desa tidak pakai dolar. Tapi saya kemarin dalam beberapa minggu ini berada di pedalaman-pedalaman di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera. Bapak Ibu tahu yang namanya beras itu untuk mencari beras dengan harga 5 kilo 74,5 itu sudah sangat susah Pak. Ya, jadi mencari beras dengan harga 15.000 per kilo itu sudah sangat susah. Kenapa? Saya punya keponakan kemarin itu berangkat dari Medan menuju Lampung itu naik bis malam Pak. Jadwalnya 2 hari 2 malam, tetapi baru sampai 3 hari 3 malam sampai di Lampung. Kenapa? Karena ngantri solarnya itu bisa selama 4 jam, 5 jam, 6 jam. Itu yang diprioritaskan bis dan mobil-mobil kecil, tapi truk-truk itu bisa sampai nginep 1 malam baru solarnya didapat pada besok hari. Itu adalah pemandangan yang terjadi. Sebetulnya kayak kemarin saya berangkat dari Jakarta menuju ke Lampung saja, itu di sepanjang jalan tol itu sudah antrian truk-truk panjang sekali, itu solar yang bersubsidi. Ya. Dari keadaan seperti itu harga-harga barang menjadi naik. Itu yang saya bilang tekanan dalam ekonomi. Sementara gaji tidak naik, PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan asing mulai keluar begitu dan membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Apalagi tuntutan pelayanan. Saya bertanya pada seorang pemimpin pujian yang terkenal. Saya berkata gini, kenapa kamu keluar dari gereja yang besar itu? Saya enggak tahan Pak Andreas karena pelayanan dari pagi sampai malam dan setiap hari. Kalau para pemimpin enak. Dia bisa istirahat, dia bisa apa, kami pemimpin pujian itu dituntut. Nah itu yang saya bilang tuntutan pelayanan. Lantas apa lagi? Hiburan digital. Ya, sekarang itu begitu banyak sekali kita mengalami tekanan seperti itu. Sehingga yang saya bilang yang paling terakhir itu adalah kelelahan mental. Itu yang terjadi pada diri kita. Ironisnya, orang-orang seperti gini bisa aktif di gereja Pak Stephen, sibuk melayani. Ya, terlihat produktif, tetapi perlahan mereka ini kehilangan keintiman dengan Tuhan. Ya, itu fakta. Slide. Jadi masalah utama zaman modern bukan dosa yang terang-terangan, tetapi hati yang terlalu penuh dengan keduniawian sehingga tidak lagi memiliki ruang bagi Tuhan. Dia punya waktu untuk nonton film seperti tadi Pak. Film Indonesia itu semua di atas 1 jam. Kalau filmnya James Bond itu di atas 2 jam. Nah orang bisa spend time untuk nonton film. Tetapi untuk datang pada Tuhan, itu kita gak punya waktu. Bilang pada sebelahnya, kayaknya saya kenal deh orang itu. Nah, kisah Maria dan Marta ini menunjukkan 2 jenis hati. Yang pertama adalah hati orang yang sibuk untuk Tuhan. Dan yang kedua, hati yang duduk bersama dengan Tuhan. Jadi saya mengatakan aktivitas rohani tanpa persekutuan dengan Kristus, akhirnya itu membuat rohani kita menjadi kering. Itu yang sering kali terjadi. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah kesibukan dapat menjadi berhala modern, slide-nya dipindah. Yang kedua, kehidupan rohani bertumbuh melalui persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga, hanya Kristus yang memberi kepuasan sejati. Hal yang pertama, kita mulai dari hal yang pertama. Yaitu kesibukan dapat menjadi berhala modern. Injil Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Slide, khawatir itu artinya hati yang terpecah. Slide, tolong pindah. Ya, hati yang terpecah dan dipenuhi dengan kecemasan. Jadi Marta tidak sedang melakukan dosa yang besar secara lahiriah.
Tetapi dia tetap melayani Yesus, tetapi pelayanannya membuat fokusnya bergeser dari Kristus kepada aktivitas. Berapa banyak orang senang untuk tampil di mimbar sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pemuji, sebagai seorang singer, sebagai seorang pemain musik, tetapi kita tidak punya waktu duduk di kaki Tuhan. Kita sibuk berlatih, kita sibuk belajar, menyiapkan khotbah. Belum lama ini Pak Stephen, saya datang di sebuah gereja Pantekosta tertua di Indonesia. Istri daripada gembala muda ini, ya berusia 40 tahunan, dia bilang gini pada saya, Om Andreas, saya ini adalah seorang guru di sebuah sekolah internasional. Ya, karena suami saya menuntut saya full time mendampingi dia, saya lantas melepaskan pekerjaan saya dan mulai tahun lalu saya full time mendampingi suami. Saya selama ini tidak pernah melihat suami saya karena saya bekerja dari pagi sampai sore dan sore saya pulang, baru saya bertemu sama suami. Dan begitu saya di rumah, betapa kagetnya saya Pak Andreas, Om Andreas. Karena saya mendapati suami saya dari pagi sampai malam itu main HP, main game, nonton film. Dan itu dilakukan dari Senin sampai dengan Sabtu. Hari Sabtu baru dia belajar firman. Karena minggunya mau khotbah. Nanti pulang ibadah, dia main game lagi Om. Saya terus terang mengatakan dia makan duit haram. Saya dulu bekerja dan dibayar oleh sekolah. Karena kami bekerja. Tapi suami saya, dia hanya kerja, Sabtu malam menyiapkan khotbah, Minggu pagi dia pelayanan, habis itu dia main game lagi. Terus saya bilang begini Pak Purba sama istrinya. Kebetulan istrinya baru Batak. Jadi saya bilang begini, kabar baiknya itu bukan hanya suamimu. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya full time. Tetapi hidupnya itu sangat tidak produktif, lebih banyak tidur, main game, nonton film. Ya, hari ini dia sedang siap-siap untuk kembali lagi mengajar dan dia tidak mau full time. Karena dia tidak mau termasuk dalam golongan orang yang makan duit haram. Sangat menyedihkan saudara. Ya. Jadi bahaya kesibukan itu manusia bisa sibuk untuk Tuhan tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu hal yang nyata yang terjadi sekarang. Jadi kesibukan modern sering menjadi bentuk penyembahan tersembunyi. Mereka mengejar produktivitas, mereka mengejar pengakuan validasi, mereka mengejar pencapaian, bahkan pelayanan juga. Mereka sibuk. Saya setiap hari mengajar Pak. Setiap hari saya berkhotbah. Hari ini saya berkhotbah 4 kali sampai nanti malam. Minggu lalu saya berkhotbah 6 kali Pak. Dan itu kalau tidak hati-hati, walaupun kelihatannya saya bisa berkhotbah dengan baik, tetapi kalau saya tidak punya waktu dengan Tuhan, maka itu akan menjadi kekeringan dalam hidup saya. Ya. Slide selanjutnya, saya mau mengutip seorang bapak gereja yang bernama John Calvin. Dia bilang begini, hati manusia itu adalah pabrik berhala yang terus-menerus menghasilkan ilah-ilah baru. Kita jujur yuk saudara, kalau kita mengatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan, sebetulnya di dalam hati kita ada banyak berhala. Sesuatu yang sangat kita percayai, itu bisa memberikan ketenangan dalam diri kita. Saudara percaya enggak hidup manusia sekarang mulai bergantung dengan yang namanya alat-alat seperti begini. Begitu listrik mati, begitu wifi di rumah mati, manusia tiba-tiba bisa menjadi gila mendadak, marah. Enggak usah mati, speednya turun saja.
Ya. Saya kemarin pada waktu di Sumatera Utara Pak Purba, pada waktu kejadian banjir besar di mana namanya di Tapanuli Selatan dan juga di Provinsi Aceh. Itu saya merasakan bagaimana mengantri solar itu begitu lama sekali, mengantri bensin begitu lama sekali. Untungnya saya mempunyai seorang pekerja, anak rohani saya. Dia ngantri dari jam 2 siang Pak Stephen, jam 10 baru dapat, 8 jam. Ya, lantas saya bilang pada staf saya, masa kita mesti bergantung sama benda ini, sama mobil ini? Saya tanya berapa jauh jarak pelayanan dari tempat ini ke tempat pelayanan? 11 kilo om. Ya udah kita jalan kaki aja. Nah kalau nunggu mobil, ngantri 8 jam, ya kita nggak pelayanan. Untungnya saya sudah terlatih jalan kaki. Kalau ada sepeda saya akan mengayuh sepeda. Gitu. Ya. Hidup kita itu seringkali sangat bergantung kepada apapun juga di dalam hidup ini. Kita merasa tenang gitu kalau kita bisa nonton Netflix, kita bisa nonton YouTube, kita bisa nonton View. Film berseri begitu mati lampu kita marah-marah. Itu apa namanya? Berhala. Enggak doa enggak apa-apa Pak, enggak baca Alkitab enggak apa-apa. Tapi jangan enggak jalan-jalan. Nah itu sudah jadi berhala baru dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya menerjemahkan berhala itu bukan berupa patung. Ini yang dimaksudkan oleh apa namanya John Calvin. Berhala modern itu sekarang berupa pekerjaan. Orang bisa bekerja lembur sampai jauh malam. Bisa punya waktu sampai jauh malam. Bahkan enggak tidur Pak. Mahasiswa bisa enggak tidur mengerjakan skripsinya. Tapi untuk doa malam, enggak mau. Orang bisa bangun pagi hanya untuk mengejar pesawat supaya bisa pergi jalan-jalan. Tapi bangun pagi untuk doa pagi, itu sesuatu yang boleh dikatakan hampir-hampir sekarang orang tidak mau. Orang bisa kejar kesuksesan, bekerja, punya pelayanan yang baik, gadget, punya kesibukan sendiri. Itu berhala-berhala di akhir zaman sekarang. Slide. Saya coba memberikan ilustrasi. Seorang pria yang begitu sibuk bekerja demi keluarganya. Dia bilang sama istri dan anak-anaknya, papa kerja mati-matian begini. Toh pada akhirnya kita juga yang akan menikmati. Kita bisa liburan, orang lain cuma liburan ke Kalideres, ke Kalimalang. Kita bisa ke Kalimantan. Bahkan sekali setahun kita bisa ke California. Itu toh untuk kita semua. Ya. Apa yang terjadi? Tetapi akhirnya kehilangan relasi dengan keluarganya. Ini saya perhatikan sendiri loh Pak Stephen. Ada ayah yang bangun, anaknya sudah berangkat sekolah. Dan dia pulang, anaknya sudah tidur. Karena dia pulangnya malam, pasti bangunnya terlambat. Dan begitu dia bangun, anak-anaknya sudah pergi. Begitu dia pulang, anak-anaknya sudah nyenyak, tidur. Sabtu yang mestinya dia libur, tetapi karena ada Mr. Dakocan dari Jepang, jadi dia tidak bisa mempunyai waktu dengan keluarganya. Pagi-pagi Sabtu pagi anak-anaknya masih tidur karena libur, dia pagi-pagi sudah hilang. Nanti pulang begitu lagi. Dia Kristen, Minggu tidak ke gereja karena ada urusan bisnis. Anak-anaknya belajar apa? Ibadah itu bukan hal yang utama, tapi mencari uang adalah hal yang utama. Dan saya melihat keluarga ini, Pak Stephen, begitu anaknya dewasa, tidak ada satupun yang ibadah. Di hari tuanya ibunya mengatakan begini, ibadah itu nomor 1, anaknya menjawab semuanya serentak. Sewaktu kecil, Papa tidak mengajarkan kami beribadah, tapi Papa mengajarkan kami, hidup itu adalah mencari uang. Itu faktanya saudara-saudara. Ya. Demikian juga banyak orang Kristen yang sibuk membangun kehidupan tapi kehilangan Tuhan dalam prosesnya. Nah, coba kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Evaluasi, apa yang paling menguasai hati kita sekarang? Tuhan atau kesibukan-kesibukan yang lainnya?
Kesibukan itu bukan selalu tanda kerohanian. Saudara bisa terlibat dalam pelayanan, saudara bisa aktif kunjungan ke rumah sakit kemanapun. Tapi kalau hatimu jauh daripada Tuhan, itu hanya sekedar aktivitas saja. Belajar berkata tidak pada hal yang mengalihkan fokus daripada Tuhan. Kalau dunia mengatakan belajarlah mengutamakan yang penting. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Tuhan, keluarga. Ya, saudara tidak akan bisa melayani keluarga, mengasihi yang lainnya kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Bayangkan, yang utama aja saudara nggak bisa mengasihi. Saudara nggak bisa, apa kalau istilahnya gereja kita sekarang itu adalah tahun covenant. Kalau kita nggak bisa punya covenant dengan Tuhan, kita nggak bisa punya perjanjian, kita nggak bisa punya komitmen, keterikatan dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa? Saudara percaya, kita ini orang yang paling susah setia. Dengan pasangan aja kita nggak setia, terus kita mau bilang kita mau belajar setia sama Tuhan. Ya, itu fakta dalam kehidupan kita. Slide. Sekarang yang kedua. Kehidupan rohani bertumbuh melalui persekutuan dengan Kristus. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, perhatikan huruf kuning. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Slide. Jadi saudara lihat, Maria itu duduk di kaki Yesus. Dalam budaya orang Yahudi, duduk di kaki seorang guru itu berarti dia memberikan waktunya untuk belajar. Yang paling gampang sekarang melihatnya di pesantren, Pak. Jadi orang-orang itu santri-santri itu duduk di hadapan seorang guru agama, ustadz. Mereka melingkar. Nah itu artinya kalau saudara mau melihat dioramanya, mau melihat pemandangannya itu seperti begitu. Jadi seorang menyediakan waktunya, menyediakan dirinya untuk belajar dari seorang guru. Nah ini kira-kira seperti begitu. Kemudian mereka belajar untuk submit, tunduk. Dan mereka belajar untuk menjadi murid. Seorang yang tidak pernah mau diajar, dia tidak akan bisa mengajar dengan baik. Seorang yang tidak baik menjadi anak, nanti satu hari dia akan gagal menjadi orang tua. Dia akan bisa menjadi orang tua yang baik setelah dia menyadari bahwa dulu sebagai anak dia tidak pernah taat, tunduk, hormat pada orang tuanya. Ya. Maria memilih prioritas yang benar. Kehadiran Kristus lebih penting daripada aktivitas. Perhatikan yang di bawah. Disiplin rohani bukan terutama soal rutinitas agama, tetapi kita betul-betul bisa menikmati Kristus. Itu yang paling penting. Slide. Jadi Tuhan itu memberikan tools itu. Anugerah Tuhan bekerja melalui berbagai sarana yang Dia ajarkan. Ini sarananya. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam karunia-Nya Tuhan, dalam kasih karunia-Nya Tuhan, dalam anugerah-Nya Tuhan, maka ini alat-alatnya. Firman yang pertama, doa, ibadah. Jangan terbiasa tidak hadir dalam ibadah. Ada banyak orang berkata begini, ibadah bisa setiap minggu kok. Tapi kalau jalan-jalan kan gak bisa setiap minggu. Ya. Saya melihat orang Bali itu saudara, mereka itu ibadah pagi dan sore Pak, sehari 2 kali. Saudara kita muslim itu mau sibuk yang bagaimana, ini yang sungguh-sungguh taat lah ya. Keluarga saya itu kan Pak Stephen semua latar belakangnya muslim. Jadi setiap rumah kami Pak, itu ada musola. Mau ada kesibukan apa saja, begitu jam-jam ibadah, mereka sangat strict sekali. Tapi kalau kita terdistrak gitu, terganggu dengan hal-hal yang namanya keduniawian. Sakramen. Kemarin ada seorang pendeta bertanya begini pada saya, Pak Andreas yang namanya pernikahan itu apakah sakramen? Saya bilang itu kan ajaran Katolik, di dalam firman itu sakramen cuma ada 2. Baptisan dan perjamuan kudus. Jadi sakramen itu makanya di dalam gereja kita di awal bulan ya Pak ada perjamuan kudus. Ada gereja yang doa paginya secara online seminggu beberapa kali lantas mereka setiap melakukan doa pagi selalu
diselingi dengan perjamuan kudus. Gereja mula-mula setiap hari perjamuan kudus. Untuk apa perjamuan kudus itu? Selalu mengingatkan kita. Makanya orang menikah itu kan dikasih cincin pernikahan. Jadi di dalam cincin pernikahan itu kan ada nama daripada pasangan kita. Misalnya perempuan namanya Ayu, di dalam cincinnya itu ada namanya Marolop, Purba. Jadi selalu diingat si Ayu itu bahwa suamiku itu namanya Marolop. Enggak boleh beralih dari Marolop ke Hotman. Harus diingat. Itu covenant yang harus kita ingat. Nah sama, sakramen itu mengingatkan kita bahwa kita itu sudah dikubur melalui baptisan air. Dan setiap kita mengangkat perjamuan itu kita diingatkan bahwa kita mempunyai covenant dengan Tuhan seumur hidup. Jadi kita tidak bisa jual diri kita. Lantas satu lagi namanya persekutuan jemaat. Ada ibadah, ada persekutuan. Penting sekali kita itu bukan sekedar ibadah, tetapi kita mempunyai sebuah, apa itu namanya, perjanjian saudara, brother covenant. Saya bersahabat dengan Pak Stephen, saya bersahabat dengan Pak Purba. Persahabatannya itu harus diuji. Saya akan baik pada mereka tatkala mereka baik pada saya. Tetapi saya akan lebih jahat daripada mereka kalau mereka jahat pada saya. Itu bukan brother covenant. Brother covenant, perjanjian persaudaraan itu. Tatkala engkau melihat saudaramu jelek, tetapi engkau tetap setia. Yang paling gampang apa? Di dalam rumah tangga. Engkau tidak suka sama kokohmu, engkau tidak suka sama adikmu. Tapi tetap satu rumah. Hari pertama istri saya dimakamkan lebih dari 5 tahun yang lalu. Besok paginya anak saya menulis di IG story-nya. Dia bilang begini, dari saya kecil sampai saya keluar dari rumah karena pernikahan. Saya melihat bagaimana kehidupan papa dan mama saya. Papa dan mama saya adalah orang-orang biasa dan mereka bisa konflik. Tapi selama saya di rumah papa dan mama dari kecil hingga saya dewasa dan saya keluar untuk menikah. Saya dan adik-adik saya belum pernah melihat kalau mereka konflik, mereka pisah ranjang, mereka pisah kamar, mereka pisah rumah, tinggalkan rumah. Tidak pernah. Dan itu menjadi pembelajaran buat kami, buat saya dan adik-adik saya. Nah itu contoh. Ya. Itu gunanya mempunyai sebuah hubungan. Jadi Tuhan memelihara umatnya melalui sarana-sarana yang tadi saya sebutkan. Sekarang kita lihat seorang teolog, seorang hamba Tuhan. Ini namanya J.I. Packer, dia bilang begini. Mengenal Tuhan adalah hubungan yang harus dipelihara, bukan sekedar informasi yang dipelajari. Jadi saudara nggak cukup hanya mengerti doktrin Kristen. Sistem kepercayaannya Kristen kayak apa. Hari ini kenapa kecelakaan di negeri kita itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Pertama dilakukan pembiaran oleh sang otoritas. Yang kedua orang bisa punya SIM tanpa belajar. Jadi mereka nggak ngerti doktrin lalu lintas. Jadi naik motor, naik mobil itu seperti naik kebo. Saudara tahu, orang yang belajar hukum lalu lintas, doktrin lalu lintas, itu diajar, naik motor sebelah kiri. Tadi saya deketin seorang bapak dengan ibu tanpa helm, anaknya ditaruh di tengah, jalan di sebelah kanan, di jalur cepat loh saudara. Saya deketin, saya buka kaca, saya bilang gini, Mas, kenapa enggak suka jalan di sebelah kiri? Kalau kamu belajar lalu lintas, kamu akan jalan sebelah kiri. Jangan membahayakan nyawa anakmu. Saya pakai bahasa seperti itu. Lantas dia berkata, maaf Pak. Saya lihat dari spion dia lantas minggir ke kiri. Tukang Gojek itu loh, memberhentikan motornya bukan di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Jadi mereka berpikir naik motor itu seperti kayak naik kebo. Tidak perlu doktrin. Nah sekarang saya tanya jujur, orang Kristen begitu enggak? Begitu enggak? Banyak naik motor lawan arah Pak. Berdoa lagi, bahasa lidah. Begitu di depan ada polisi dia bilang, butakan polisi itu Tuhan Yesus. Coba kalau doanya dijawab.
Polisi kita buta semua Pak. Mau bawa kendaraan tapi tidak mengerti doktrin lalu lintas. Sama orang Kristen. Apa itu doktrin? Sistem kepercayaan. Saya sudah bilang di gereja ini. 16 pasal kitab Roma. 11 pasal itu bicara soal doktrin. Baru pasal 12 sampai 16 itu bicara aplikasi. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen yang nggak mengerti doktrin Kristen. Ada orang bilang begini, saya nggak perlu doktrin Kristen Pak, yang penting saya simpel-simpel saja. Ya itu doktrin saudara, itulah sistem kepercayaan saudara. Makanya sudah jadi orang Kristen yang ngaco. Tidak mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen. Kalau istilahnya orang Jawa itu jadi Kristen sakarepe dewe begitu kira-kira. Sekarang Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan besar di abad ke-19, dia bilang begini, kasih kepada Kristus adalah inti dari seluruh kehidupan Kristen. Kalau saudara tidak mencintai Tuhan, maka saudara tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang luar biasa. Disiplin rohani, slide, bukan usaha manusia mendapatkan keselamatan. Saya bukan diselamatkan karena saya rajin baca Alkitab. Saya tidak diselamatkan karena saya rajin berdoa. Saya tidak diselamatkan karena saya memberi perpuluhan. Keselamatan saya terima karena pemberian Tuhan. Anugerah. Tidak ada upaya kita. Itu semua karya Tuhan 100% di atas kayu salib. Itulah Injil, kabar baik. Tetapi kalau saudara sudah selamat, lantas saudara tidak melakukan disiplin-disiplin rohani. Saya beri contoh begini ilustrasinya. Saudara diberi kemampuan oleh Tuhan, kepintaran yang luar biasa. Sehingga dengan talenta kemampuan saudara yang jenius itu, saudara bisa meraih kedudukan yang tinggi. Saudara bisa meraih berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan. Tetapi saudara lebih suka main game, saudara malas-malesan bekerja. Kerja jam 9, saudara datang jam 11. Karena saudara bangunnya kesiangan. Saya tanya jujur, kira-kira orang seperti gini bisa dipromosikan nggak dalam perusahaan? Dan selama bekerja tidak konsentrasi, curi-curi main game. Orang seperti begini tidak akan bisa maju dalam karir, sekalipun dia jenius. Nah itu maksud saya. Kalau saudara sudah selamat tetapi saudara tidak mempergunakan keselamatan saudara, maka saudara tidak akan pernah menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Orang Kristen percaya keselamatan adalah anugerah, pembenaran hanya oleh iman. Orang yang sungguh diselamatkan akan dipimpin Roh Kudus bertumbuh dalam kekudusan. Saya kemarin melihat sebuah podcast Kristen yang sangat bagus. Saudara tahu ada banyak orang Kristen yang penuh Roh Kudus yang aktif pelayanan di gereja. Tidak mau ngantri Pak. Orang Jepang itu gak penuh Roh Kudus Pak. Orang Jepang juga bukan orang Kristen. Tapi saya memperhatikan pada waktu saya di sebuah stasiun. Di kaki gunung Fuji. Itu saya melihat orang Jepang itu ratusan orang ngantri. Enggak seperti di Medan Pak. Di negerinya Pak Purba itu. Orang-orang pakai salib. Begitu di counter yang namanya Lion Pak. Itu kan orang mesti ngantri. Itu enggak datang 7 orang. Semua di desknya, di mejanya begitu. Sampai saya bilang, kalian enggak bisa ngantri. Lebih galak mereka. Itu loh Pak, pakai kalung salib. Tapi enggak bisa ngantri. Jadi saudara jangan berpikir orang Kristen itu lebih baik. Di gereja, handphone ketinggalan, langsung diamankan Pak. Di Jepang, anak saya tertinggal di sebuah restoran yang rame. Baru ingat malamnya, besok siang kita datang ke restoran itu handphonenya masih ada Pak. Nggak ada satu yang mengambil. Kalau di kita, luar biasa, disiplin Pak mengambil handphonenya orang. Bahkan di sekolah kita Pak Stephen, saya melihat anak-anak didik saya itu. Makannya kan sederhana, mereka doa Pak, Tuhan kirimkan daging. Begitu anjing tetangga masuk, pagarnya ditutup. Mereka berdoa, dalam 5 menit Tuhan kalau tidak ada pemilik yang mengambil itu berarti daging yang disediakan Tuhan buat kami. Selesai Pak sorenya anjing itu Pak, tetangganya sorenya baru datang cari itu anjing di sekolah Alkitab. Coba bayangkan saudara,
itulah cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Ya. Disiplin rohani itu adalah bagian dari proses pengudusan. Slide. Saya beri ilustrasi. Cabang pohon tidak berusaha keras menghasilkan buah. Betul enggak? Batang, ranting, dahan itu enggak pernah berusaha menghasilkan buah. Tetapi buah muncul karena ranting cabang itu melekat pada pokok anggur. Di luar aku kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Sederhana hidup ini untuk berbuah, dekat saja sama Tuhan, menempel saja sama Tuhan. Pasti saudara berbuah. Mari kita lihat aplikasinya. Bangun saat teduh yang konsisten, jangan bangun pagi scroll. Saya mengajar cucu saya kalau bangun pagi, kalau dia nginep di rumah saya bilang, ayo bangun pagi dedek, doa. Jangan turun dulu, habis doa tunggu sebentar baru turun. Ya. Dari kecil dilatih oleh kami, oleh orang tuanya, oleh kami, kakeknya begitu. Prioritaskan ibadah dan firman. Sekarang saya masih menerapkan aturan seperti itu Pak Stephen. Jadi saya masih berdoa dengan anak-anak saya yang di rumah. Yang sudah menikah ya mereka dengan keluarganya masing-masing. Tapi yang masih di rumah atau mereka lagi tugas keluar tapi masih bujangan, tetap doa malam. Baca Alkitab malam bersama dengan saya. Kurangi gangguan digital, distraksi digital. Belajar menikmati hadirat Tuhan di dalam kesunyian. Secara jujur kita ini gak suka sunyi. Di kamar hotel aja Pak, kalau lagi sendirian. Kita nyetel Spotify, nonton YouTube. Yang penting ada suara aja karena kita tidak betah kesunyian. Padahal firman Tuhan bilang apa? Diam dan ketahuilah. Justru di dalam tinggal tenang kata kitab Yesaya. Disitulah letak kekuatanmu. Kita doa aja ribut Pak. Kita gak bisa doa berkontemplasi itu dengan musik yang tenang gitu. Kemarin satu gereja saya ajak berkontemplasi Pak dengan musik yang tenang. Musik gereja di zaman dulu, tenang sekali. Tiba-tiba Tuhan bekerja dengan luar biasa mengingatkan, menyadarkan mereka. Doa itu tidak perlu dengan musik yang gembrang. Buat yang muda itu menyenangkan, tapi buat yang sudah tua-tua seperti Pak Purba begini, yang sudah usia-usia kita yang sudah semakin dekat dengan Tuhan, itu lebih membutuhkan keteduhan, ketenangan. Apalagi sini banyak oma-opa. Yang ketiga, hanya Kristus yang memberi kepuasan sejati. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Perhatikan huruf kuning. Yang tidak akan diambil daripadanya. Slide. Semua yang dunia tawarkan, Bapak Ibu mesti sadar, itu bersifat sementara. Uang bisa hilang, kesehatan bisa hilang, popularitas bisa hilang. Saya itu kemarin tanya pada seorang anak muda, kamu tahu mahal ini? Tahu Om. Kamu tahu namanya Rizky, anaknya Sule? Tahu Om. Terus saya tanya, kamu tahu nggak Mus Mulyadi? Siapa itu Om? Ruth Sahanaya? Nggak tahu. Artinya apa? Orang yang dulu terkenal di zamannya, sekarang pada generasi yang sekarang, sudah nggak dikenal lagi. Itu yang dimasukkan popularitas itu bisa hilang. Slide. Ya, Kristus adalah bagian yang kekal. Maria memilih sesuatu yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Yaitu apa? Persekutuannya dengan Kristus. Kesibukan dunia modern sering membuat manusia kehilangan kemampuan untuk menikmati Tuhan. Padahal jiwa manusia diciptakan untuk Allah. Yuk kita lihat Bapak gereja yang namanya Santo Agustinus dari Hippo. Dari Afrika Utara. Dia bilang gini, hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau. Kalau bahasanya filsuf Blaise Pascal itu ada lubang yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk dirinya sendiri, untuk maksudnya Sang Pencipta. Jadi kalau saudara isi dengan semua kenikmatan dunia, tetap saudara tidak akan mengalami kepuasan. Itu maksudnya daripada Agustinus Hippo. W. Tozer, dia bilang begini, kesibukan adalah salah satu musuh terbesar dalam kehidupan rohani. Ini hamba Tuhan pengajar hebat ya.
Jadi tujuan utama manusia menurut Alkitab adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Bukan sekedar bekerja untuk Tuhan, tetapi kita bisa menikmati Tuhan. Ada banyak orang menikmati hadirat Tuhan kalau di dalam kebaktian, tetapi di dalam pribadinya dia nggak pernah menikmati begitu. Slide. Jadi orang haus tidak dipuaskan dengan melihat gambar air. Hanya karena saudara melihat gambar air, galon air gitu, saudara dahaga saudara bisa hilang. Kan enggak. Saudara mesti teguk itu. Sama jiwa manusia begitu. Tidak dipuaskan oleh aktivitas tetapi oleh Kristus sendiri. Yuk kita lihat aplikasinya. Jangan gantikan Tuhan dengan aktivitas rohani. Belajar Anda pelihara hati yang haus akan Kristus. Jadikan Tuhan itu sukacita yang terbesar. Nah, saya mau tutup dengan hubungannya dengan Injil. Jadi masalah terdalam manusia, slide, bukan sekedar sibuk. Tetapi hati yang menjauh dari Allah karena dosa. Kenapa? Karena kita lebih sering mencintai dunia, lebih mengejar kenyamanan, lebih sibuk dengan diri sendiri daripada kepada Tuhan. Ya, slide. Nah, saudara perlu belajar. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia menyelamatkan orang berdosa. Apa yang terjadi di kayu salib? Kristus menanggung dosa saya. Kristus memberikan pengampunan. Kristus memberikan pendamaian antara kita orang berdosa dengan Allah. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, hati kita itu diperbaharui. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar memberikan karunia, bukan sekedar memberikan bahasa roh. Tapi memberikan perubahan. Membuat kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita dimampukan untuk hidup dalam disiplin. Kalau ada orang Kristen katanya penuh Roh Kudus, tapi hatinya jauh dari Tuhan, perlu ditanyakan itu. Bapak Ibu pernah gak mempelajari Alkitab? Kenapa Yudas Iskariot itu dikatakan walaupun dia sudah mengiringi Yesus 3,5 tahun, tapi dia tidak pernah selamat? Karena selama Yudas Iskariot mengiringi Yesus, dia tidak pernah panggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan. Tapi dia selalu memanggil Yesus itu dengan sebutan Rabuni. Guru, dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Pak Stephen satu hari di gereja ada orang Buddha yang sudah beribadah 2 tahun. Ditanya, kenapa engkau gak mau dibaptis? Jawabnya begini, loh saya kan bukan orang Kristen, saya orang Buddha. Loh engkau kan 2 tahun dengar firman. Loh tapi kan saya orang Buddha. Jawabnya selalu begitu. Tapi kenapa engkau datang dalam kebaktian? Loh ibadah kalian itu menyenangkan. Musiknya bagus, khotbahnya lucu. Puji-pujiannya, koreografernya bagus. Jadi kami seperti menonton. Bayarannya juga terserah sukarela katanya begitu. Jadi saya datang ke gereja karena saya ingin dapatkan penghiburan. Saya tetap Buddha. Jadi jangan berpikir bahwa orang kalau datang ke gereja bertahun-tahun itu dia sudah bisa menjadi seorang Kristen. Kan banyak orang beragama Kristen tapi tidak pernah lahir baru Pak. Dan orang yang penuh Roh Kudus dimampukan hidup dalam disiplin. Jadi disiplin rohani saya ulangi sekali lagi. Bukan cara mendapatkan kasih Allah. Tapi respon syukur karena telah menerima kasih Allah dalam Kristus. Saya mau tutup dalam implikasinya. Coba evaluasi ritme hidup saudara. Apakah hidup kita terlalu penuh sehingga tidak ada ruang bagi Tuhan? Saudara mesti belajar bangun kebiasaan rohani yang sehat. Tadi yang saya bilang doa, baca firman, ibadah, persekutuan. Kurangi gangguan yang tidak perlu. Tidak semua yang baik perlu dilakukan. Ada film yang bagus, tapi pertanyaannya apakah itu prioritas? Prioritaskan Kristus di atas produktivitas. Kesuksesan tanpa Kristus adalah kekosongan. Saudara punya kesempatan meraih uang yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saudara korbankan kerohanian saudara, saudara korbankan keluarga saudara, buat apa Anda punya banyak uang? Belajar menikmati Tuhan, bukan bekerja bagi Tuhan, sekedar. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan kesimpulan. Marta sibuk, tetapi Maria duduk di kaki Yesus. Yesus tidak berkata bahwa pelayanan Marta itu tidak penting. Tapi Yesus menegaskan ada sesuatu yang lebih penting daripada kesibukan. Jadi di tengah dunia yang bising dan tergesa-gesa, orang percaya dipanggil untuk kembali kepada Kristus. Karena hanya Kristus sumber ketenangan, pusat kehidupan dan bagian terbaik yang tidak pernah hilang. Ciri yang paling gampang gini, simptomnya begini. Kalau saudara tidak duduk di kaki Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan,
saudara akan hidup selalu dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Dan saudara selalu protes sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Marta. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Ayo kita ambil waktu sejenak dan berdoa. Glory Yesus. Anda bisa berdoa dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa roh, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, silakan. Panggil Tuhan, glory Yesus. Ayo doa, panggil Tuhan, terima kasih. Glory di Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Engkau yang menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami, tidak saja mendengarkan firman-Mu, tidak saja memikirkan firman-Mu, tetapi memberikan kemampuan untuk menghidupi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja melalui Roh-Mu, membuat kami menjadikan Engkau yang pertama dan terutama. Dan biarlah kami menjadi orang yang senang membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga itu terlihat dari kehidupan kami sehari-hari, kami berbuah, memancarkan kekuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami menjadi berkat bagi yang lainnya. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.